Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini kita akan sampaikan tentang hak khiyar. Hak khiyar. Apa itu hak khiyar? Di hak khiyar itu hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Ketika pembeli dan penjual sudah melakukan akad jual beli, maka dimungkinkan untuk melakukan pembatalan atau tetap melanjutkan akad. Itu adalah hak yang dinamakan dalam muamalah itu sebagai hak khiyar. Dari hadisnya Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah bersabda, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Kedua pihak yang bertransaksi itu, yang baik penjual maupun pembeli, itu memiliki hak khiyar malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Artinya belum berpisah di majelis akad, apakah itu di toko penjual atau di tempat jual beli yang lain, atau di dalam pembicaraan telepon, kalau misalnya transaksinya dilakukan by phone. Kemudian Rasulullah melanjutkan, fa in shadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Apabila keduanya itu jujur dan menjelaskan barang yang dijual dari pihak penjual secara transparan, baik yang keuntungan atau baik kebaikan maupun kekurangan dari barang yang dijual disampaikan kepada pihak pembeli, maka bagi keduanya ada keberkahan. Sebaliknya Rasulullah bersabda, wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Namun jika keduanya itu berlaku dusta atau berbohong dan juga menutupi, maka akan hilang keberkahan dari keduanya. Jadi pembeli melakukan pembohongan, menutupi aib dari barang yang dijual, berlaku dusta dalam jual belinya, maka keberkahan akan hilang. Kemudian hadis yang lain dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah bersabda, dari riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya jika dua pihak melakukan jual beli, yaitu pihak penjual dan pembeli, maka setiap pihak dari mereka memiliki hak khiyar, yaitu selama keduanya belum berpisah di majelis akad. Maka ini yang dinamakan dengan khiyar majelis. Khiyar majelis, mereka bersama-sama dalam satu tempat, atau salah satu dari mereka memberikan khiyar kepada yang lain. Maka jika salah satu dari mereka memberikan khiyar kepada yang lain, kemudian mereka melakukan transaksi jual beli atas khiyar tersebut, jual beli, maka sudah terjadi jual beli. Dan bila mereka berpisah setelah akad, dan salah satu dari mereka tidak meninggalkan jual beli, maka artinya tidak melakukan pembatalan akad jual beli, maka telah terjadi jual beli. Nah, kemudian juga dari hadis Abdullah bin Amr bin As, demikian pula Rasulullah bersabda, penjual dan pembeli itu memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah dari majelis, kecuali bila telah disepakati untuk memperpanjang hak khiyarnya, yaitu memperpanjang hak khiyarnya dari khiyar majelis kepada khiyar syarat. Jadi memperpanjang menjadi beberapa hari ke depan, 3 hari misalnya, atau 1 minggu, bila telah disepakati untuk memperpanjang hak khiyarnya. Tidak halal baginya untuk meninggalkan sahabatnya
karena takut dia akan membatalkan transaksi. Jadi tidak halal bagi pihak penjual ya untuk meninggalkan pembeli karena khawatir pihak pembeli nanti memanfaatkan atau menggunakan hak khiyar. Jadi hak khiyar ini sobat muslim itu berkaitan dengan hak untuk meneruskan ya atau bahkan membatalkan akad. Itu namanya hak khiyar. Jadi pihak pembeli memiliki hak khiyar. Demikian pula pihak penjual memiliki hak khiyar. Dan hak khiyar ini terbagi menjadi 3, nanti akan kita bahas 3 secara bertahap. Di khiyar yang pertama adalah yang tadi disebutkan dalam hadis tadi, khiyar majelis. Bila kedua pihak masih dalam satu majelis, misalnya di toko penjual, ya, maka berlakulah hak khiyar majelis. Ya. Atau ketika berada di pasar, atau ketika bertransaksi secara online, atau seperti ya akad dengan sambungan telepon, maka tergantung ya kita menafsirkan majelis akadnya antara penjual dengan pembeli. Jadi meskipun sudah terjadi akad, yaitu pertukaran ya, muawwadhah antara uang dengan barang, maka kedua pihak masih boleh untuk membatalkan akad. Ya. Selama malam yatafarraqo, selama keduanya belum berpisah. Di masing-masing pihak masih memiliki keleluasaan dalam mempertimbangkan ya keputusan membeli ya atau keputusan menjual dari sisi penjual, melanjutkan atau membatalkan transaksi meskipun sudah terjadi akad. Kemudian apa itu majelis akad? Majelis akad di situ adalah tempat berlangsungnya transaksi jual beli antara penjual dengan pembeli. Ya, sehingga karena transaksi jual belinya itu sangat beragam ya antara penjual dengan pembeli, jadi tergantung pada tempat transaksinya. Apakah tempat transaksinya dilakukan secara offline atau dilakukan secara online. Misalnya kalau offline ya tempatnya adalah toko penjual, maka majelis akadnya adalah toko. Selama pembeli masih ada di toko penjual, maka pembeli masih bisa ya melakukan hak khiyar atau masih dimungkinkan menggunakan hak khiyarnya. Kenapa? Karena pembeli masih berada di majelis akad. Bila transaksi dilakukan di pasar, maka ketika pembeli masih di tempat penjual, ya, maka dianggap masih berada di majelis akad. Dan boleh bagi keduanya, ya, baik itu penjual maupun pembeli, untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Ya. Kemudian sebetulnya apa sih manfaat dari adanya hak khiyar majelis? Khiyar majelis. Ya, khiyar majelis itu ya diatur oleh syariat. Ya. Baik ada atau tidak ada kesepakatan, ya baik ada maupun tidak ada kesepakatan, sehingga hak khiyar majelis ini ya tujuannya adalah untuk menjaga atau melindungi haknya pembeli ya atau haknya penjual sampai ya salah satu pihak itu memutuskan hak khiyarnya atau menyelesaikan hak khiyarnya atau menjatuhkan hak khiyarnya. Jadi ketika misalnya pihak pembeli ya menjatuhkan hak khiyarnya, maka berakhirlah khiyar majelis. Atau ketika pihak penjual ya memutuskan hak khiyarnya, ya pihak penjual memutuskan hak khiyarnya, biasanya ungkapan kalau di supermarket itu adalah barang yang dibeli tidak bisa dikembalikan, ya tidak bisa diretur. Berarti ini adalah pihak penjual itu telah memutuskan hak khiyarnya, ya, menjatuhkan hak khiyarnya. Ya, maka hak khiyar itu adalah tujuannya juga untuk memberikan ruang, ya, bagi pembeli. Yang mungkin ketika melakukan pembelian itu dilakukan secara tergesa-gesa, tidak dengan pertimbangan yang matang. Kemudian kapan berakhirnya hak khiyar majelis? Maka berakhirnya adalah ketika keduanya sudah tidak ada di majelis akad.
Jadi ketika pihak pembeli sudah keluar dari tokonya penjual, ya, sudah di luar toko, ya, maka dianggap atau ketika sudah di tempat parkir atau sudah sampai di rumah, ya, maka pihak pembeli sudah tidak ada hak khiyar majelisnya. Jadi, maka sudah tidak ada hak khiyar majelis bagi pembeli, ya. Itu yang pertama, ketika pihak pembeli sudah tidak ada di majelis akad. Kemudian yang kedua, apabila salah satu pihak, ya, penjual atau pembeli itu memutuskan atau menjatuhkan hak khiyarnya. Jadi hak khiyarnya diputuskan atau diakhiri atau dijatuhkan, ya. Jadi khiyar untuk membatalkan transaksi atau khiyar majelis itu dianggap sudah tidak ada ketika salah satu pihak memutuskan hak khiyarnya atau menjatuhkan hak khiyarnya. Contoh ungkapan praktis dari pihak pembeli, ya, ketika memutuskan hak khiyarnya, misalnya boleh juga dengan ungkapan misalnya saya tidak menggunakan hak khiyar majelis saya, ya, atau saya akan beli barang dengan harga sekian, ya, dari Anda dengan syarat, ya, tidak ada hak khiyar. Maka ungkapan semacam ini dibolehkan. Biasanya kalau hak khiyar itu datangnya dari penjual, kalau yang tadi datangnya dari pembeli, kalau yang biasanya praktek dalam kehidupan kita di masyarakat itu menggunakan ungkapan yang berasal dari penjual. Misalnya saya akan menjual barang saya kepada Anda dengan syarat tidak ada hak khiyar, ya. Atau ungkapan yang familiar yang bisa kita lihat di supermarket, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, atau komplain tidak dilayani, ya, setelah dilakukan akad jual beli. Jadi meskipun pihak pembeli sudah melakukan akad dan masih berada di tempatnya penjual, masih ada di majelis akad, ya, tidak diperkenankan untuk melakukan hak khiyar. Maka ungkapan-ungkapan yang semacam ini, ya, baik dari sisi pembeli maupun dari sisi penjual itu diperkenankan oleh syariat. Maka hukum asal dari persyaratan, karena ini bagian dari persyaratan muamalah, itu hukum asalnya adalah dibolehkan, ya, kecuali syarat-syarat yang menghalalkan yang haram. Ya, misalnya syarat pengenaan bunga, syarat pengenaan denda, ya, bagi yang terlambat melakukan pembayaran. Syarat-syarat yang mengharamkan yang halal, maka syarat yang demikian dilarang. Ketika persyaratan hukum asalnya itu boleh, ya, maka setiap muslim itu di atas syarat-syarat yang sudah disepakati. Karena hukum asalnya persyaratan adalah dibolehkan, termasuk di dalamnya adalah persyaratan yang berkaitan dengan hak khiyar. Ya, bila tidak ada cacat dari barang yang dibeli, maka barang tidak bisa dikembalikan, meskipun pembeli masih ada di majelis akad. Hal itu disebabkan karena hak khiyarnya sudah terputus, ya, dengan adanya persetujuan dari pihak pembeli, ya, dengan persyaratan pemutusan hak khiyar yang disampaikan oleh pihak penjual, ya. Misalnya barang yang sudah dibeli tidak boleh diretur. Kemudian juga misalnya komplain tidak dilayani, dan pembeli tahu ungkapan tersebut dan setuju sehingga melakukan akad jual beli. Maka ketika sudah ada ungkapan yang demikian, maka pembeli tidak bisa mengembalikan barang meskipun masih ada di majelis akad, kecuali bila barang tersebut ada cacat, sobat. Jadi kalau barang tersebut ada cacat, maka boleh dikembalikan atau boleh minta untuk diganti, karena nanti ada pembahasan khiyar yang selanjutnya, itu hak untuk membatalkan akad, ya, dengan adanya cacat barang. Itu yang biasa dikenal dengan istilah khiyar aib. Demikian sobat yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan khiyar yang pertama, itu khiyar majelis. Insya Allah kita lanjutkan pada khiyar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.